Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma yang pertama, insyaallah dimanapun saya tampil akan selalu saya utamakan. Izinkan saya mengajak semua para jamaah lebih dulu kita hormati, kita muliakan semua alim, ulama, guru-guru yang hadir malam ini. Mau siapapun pejabat yang duduk di depan saya, mau siapapun mereka, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia bupati, mau dia gubernur, mau dia wali kota, saya pastikan saya tidak akan mau menyebut apalagi memuliakan nama mereka satu persatu sebelum saya mengajak para jamaah lebih dulu memuliakan ulama, karena ulama lebih terhormat ketimbang pejabat. Betul? Orang kampung sini bilang betul, bahasa kampungnya apa? Leres. Benar. 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 Kalau yang kita datangi malam ini adalah acara kenegaraan, boleh pejabat duluan disebut dan dimuliakan namanya. Tapi ingat baik-baik pesan saya, setiap kali kita merayakan, mensyiarkan acara agama, maka wajib hukumnya menurut saya pelaku agama yang harus lebih dulu kita hormati. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan ulama-ulama kita? Bener? Bener. Kalau presiden hari ini meninggal dunia, pegang omongan saya, besok rebutan orang langsung mau jadi penggantinya. Bener? Tapi kalau ini malam, ulama-ulama kita yang wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Bener? Bener. Susah. Masih ingat gak dulu kita punya Kiai Haji Zainuddin MZ, Habib Munzir Al-Musawa, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, sahabat saya Uji. Dulu di Tasikmalaya ada ulama karismatik anak-anak namanya Abah Anom. Di Kalimantan Selatan ada Guru Jai. Di Solo ada Habib Anis Al-Habsyi. 4 bulan yang lalu kota Kerawang, Jawa Barat kehilangan seorang ulama besar. Namanya Al-Habib Mustafa Al-Jufri, Panglima Laskar Solawat Kota Kerawang. Bayangkan majelis taklimnya ribuan anak-anak muda mantan geng motor yang tadinya suka kebut-kebutan, yang tadinya senang tawuran, yang tadinya mereka suka ugal-ugalan, disadarkan oleh almarhum. Dari geng motor mereka hijrah menjadi geng solawatan. 4 bulan yang lalu beliau meninggal dunia ketika akan mengisi acara ceramah persis kayak acara malam ini. Sudah nyampe di lokasi acara, tinggal beliau naik panggung saja.
Tiba-tiba begitu beliau mau naik panggung, badan beliau keringet dingin gemetaran, beliau langsung diajak panitia istirahat sebentar di rumah panitia. Tidak berselang lama beliau meninggal di rumah panitia. Maka setelah kejadian itu saya nggak mau lagi lama-lama di rumah panitia. Masih trauma. Dan masih banyak ulama-ulama besar lainnya yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah 10 tahun ke depan, belum jaminan ada yang bisa menggantikan mereka. Maka jangan bosan-bosan, kita hantarkan doa yang sangat indah untuk semua alim ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, tuan guru yang malam ini ada di depan kita. Maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Angkat tangan, kita hantarkan doa untuk guru-guru kita. Semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Allah kuatkan imannya. Amin. Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan, hadir di tengah-tengah kita ada Pak Camat, Pak Lurah, tadi Pak Wakil Wali Kota. Katanya sebentar lagi insya Allah Pak Wali Kota akan meluncur ke sini. Dan segenap para tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus untuk seluruh warga kampung Tegal Jeruk. Tegal Jeruk. Nggak kelihatan jeruk. Ini kampung jeruk. Tegal Jeruk. Tegal Jeruk. Ada hubungan dengan kebun jeruk Jakarta? Ya, tetanggaan. Semua yang terlibat dalam mensukseskan acara yang begini meriah dan dahsyat, baik donaturnya, panitianya, anak-anak mudanya, laskar-laskarnya, bahkan semua kita yang datang memeriahkannya, kita mohon kepada Allah, semoga setiap kedip mata malam ini, hembusan nafas, tetesan keringat, langkah kaki kita, insya Allah dinilai jihad nanti di hadapan Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya begitu ditelepon panitia, kering, Habib Al-Habsyi, apakah mau kami bawa ke kampung kami 2 jam dari Jakarta? Saya bilang insya Allah saya akan datang, dan sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkan panitia memikirkannya. Ya kan, bagi-bagi tugas. Saya yang ceramah, panitia yang mikir. Masa semuanya saya? Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Serius. Bapak Ibu, maafkan saya panitia, begitu turun dari mobil, saya nggak bisa bersalaman. Meskipun tangan tidak bersentuhan, hati insya Allah saling mendoakan. Kemarin saya dapat kiriman video. Presiden Turki Erdogan ketemu dengan pemimpin negara lain. Begitu pemimpin negara itu menyodorkan tangannya, maafkan saya, begitu datang dan nanti juga kita pulang, kita tidak bersalaman. Mohon dimaklumi, bukan tidak percaya dengan takdir, tapi saya sedang menciptakan takdir yang baik untuk kita semuanya. Insya Allah. Dulu ada seorang khalifah namanya Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi presiden, beliau sempat memimpin pasukan perang. Pasukan sudah ready, peralatan perang sudah siap, kota yang akan diserang sudah siap. Tiba-tiba Umar membatalkan perang. Pasukan, stop, besok kita nggak jadi perang. Kenapa Imam? Saya dengar-dengar di kota itu sedang dilanda wabah penyakit menular. Terus Imam, perang kita batalkan. Kan kita udah siap Imam. Pokoknya nggak ada perang dulu. Imam, kamu nggak takut Imam
kamu nggak percaya takdir ya? Kata imam, saya bukan tidak percaya takdir, tapi saya sedang menciptakan takdir yang baik buat kalian semuanya. Maka maaf, saya bukan nggak percaya takdir, saya sedang menciptakan takdir terbaik buat kita semuanya. Bukan cuma Indonesia, dunia sedang dihantui corona. Gara-gara corona kita jadi H2C, harap-harap cemas. Ini panitia malam ini termasuk nekat, berani tetap melangsungkan acara. Mudah-mudahan Allah catat ini menjadi ibadah. Amin. Ma, lihat tetangga bengek, lu corona ya. Lihat teman muka pucat, badan lemes, corona ya. Kemarin ada ustazah lagi ceramah bersin-bersin, bubar jamaahnya. Ustazah dituduh corona. Di Jakarta kemarin ada seorang kakek turun dari angkot. Baru melangkah berapa langkah terjatuh dan pingsan. Akhirnya warga bertanya kepada kakek, kakek corona ya? Si kakek dengan lesu dia menjawab, saya corona belum makan. Oh, rupanya dia jatuh karena belum makan. Biar malam ini Allah hadirkan perlindungan. Biar Allah jaga kita, keluarga kita, kampung kita, negeri kita dari wabah penyakit menular ini. Maka kita awali dengan berdoa kepada Allah. Rasul pernah menitipkan pesan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan kekuatan doa. Doa. Takdir buruk berubah menjadi baik. Takdir yang sudah baik akan bertambah kebaikannya kalau diserang dengan doa. Habib, doa apa biar terhindar dari corona? Amalkan doa yang diajarkan Nabi. Selamat dari semua kejahatan makhluk Allah yang di bumi dan di langit. Selamat dari penyakit kusta, penyakit gila, dan penyakit-penyakit wabah lainnya. Ikuti doa saya, kita baca sama-sama. Bismillahi, khairul asma, fil ardi, wa fis sama. Bismillahilladzi, la yadurru, ma'asmihi, syai'un fil ardi wala fis sama, wa huwa sami'un alim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Habib Al-Habsyi doanya mantap, bagus, tapi susah menghafalnya, kepanjangan. Apakah ada amalan lain? Kalau kami amalkan amalan itu, insya Allah menyelamatkan kami dari wabah penyakit menular termasuk corona. Yang kira-kira gampang diingat, gampang dihafal, gampang dibaca. Ada. Saya kasihkan oleh-olehnya. Pesan langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Anak-anak muda, Imam Syafi'i itu imam madhab terbesar di Indonesia. Imam madhab terbanyak yang diikuti di seluruh dunia. Imam Syafi'i itu imam madhab nomor 3. Dengerin, imam madhab yang terkenal itu ada berapa? Kok tahu? Padahal belum saya bilang loh. Sekali lagi saya tanya, imam madhab yang terkenal itu ada berapa? Kok tahu? Padahal belum dibilang loh. Hebat orang sini, ahli sejarah. Ada 4 imam madhab. Yang pertama namanya Imam Hanafi.
madhabnya Hanafi. Ada yang kedua Imam Maliki, madhabnya Maliki. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Imam yang keempat Imam Hambali, madhab yang keempat. Imam Syafi'i nomor berapa? 3. Tahu nggak kapan Imam Syafi'i lahir? Hafalin. Hari ini lah wafatnya Imam Hanafi. Madhab yang pertama Imam Hanafi, ulama besar. Hari ini dia wafat, hari yang sama Imam Syafi'i dilahirkan. Maka ketika Imam Syafi'i lahir, semua ulama-ulama waktu itu berkata, matal imam, wulidal imam. Hari ini kita sedang berduka, ditinggal oleh guru besar kita Imam Hanafi. Tapi mudah-mudahan dengan lahirnya bayi yang satu ini bertepatan dengan kematian Imam Hanafi, mudah-mudahan lahirnya bayi ini menjadi imam penggantinya. Ternyata jadi berkah. Sejarah mencatat Imam Syafi'i jadi imam mazhab ketiga setelah gurunya Imam Malik. Imam yang keempat Imam Hambali, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Apa pesan Imam Syafi'i buat kita semua yang ingin selamat dari wabah penyakit? Simak kata Imam Asy-Syafi'i, lam ara anfa lil wabah minat tasbih. Aku tidak menemukan sesuatu yang paling dahsyat, paling bermanfaat. Kalau dibaca, kalau diamalkan, dia akan menyelamatkan kita dari segala penyakit wabah menular, kecuali dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih banyak, ada yang pendek, ada yang panjang, gampang didengar, sering diucapkan. Betul? Maka kita baca kalimat tasbih hari ini sama-sama. Mudah-mudahan dengan kalimat tasbih ini Allah lindungi kita dari segala macam wabah-wabah penyakit menular, wabil khusus corona yang sedang mencekam dunia. Insya Allah. Jangan main-main loh. Kemarin saya langsung dapat informasi loh. Itu Presiden Brazil terkena corona. Presiden Brazil. Tahu Brazil lah? Serang belok kiri. Tahu-tahu aja loh. Kenapa? Corona. Batuk. Menteri Luar Negeri Australia kalau tidak salah sudah positif kena corona. Orang nomor 2 terbesar di Iran, wakil perdana menterinya kena corona. Menteri Perhubungan kita Bapak Budi Karya sudah kena corona. Kira-kira siapa setelahnya? Wallahu a'lam. Betul? Maka malam ini saya mengajak, ayo kita getarkan masjid ini, kita getarkan kampung ini, kita getarkan majelis malam ini dengan bersama-sama mengumandangkan kalimat tasbih. Mudah-mudahan dengan kalimat tasbih ini Allah hadirkan pertolongan, Allah jadikan pelindung kita dari segala macam penyakit wabah menular. Insya Allah. Kalimat tasbih banyak. Salah satunya yang dipopulerkan oleh sahabat saya Uji. Betul? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala lebih keras, lebih semangat, bantu saya, manfaatnya buat kita semua. Subhanallah, lebih keras. Alhamdulillah, biar energinya makin dahsyat. Wallahu akbar, wala haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maaf kalau suara saya tidak semerdu Kori. Maklum, lagi kurang sehat, banyak kegiatan. Awas corona. Radikal mama. Lagi kurang istirahat, banyak kegiatan, tenaga terkuras, otomatis suara jadi terganggu. Apalagi Ramadan loh, anak-anakku Ramadan saking sibuknya saya nggak makan siang yuk. Oh. Anak-anakku, kalian Ramadan berpuasa nggak? Pintar kalian, berarti kalian anak soleh. Kalian Ramadannya anak-anak puasanya setengah hari apa 1 hari? Orang di mana-mana Ramadan itu puasanya 1 bulan. Kenapa kalian 1 hari? Mulai nggak beres nih bocah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Malam ini dalam rangka kita memeriahkan, mensyiarkan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad. Sebentar, perasaan saya pernah lihat orang itu. Siapa ya? Apa yang nongkrong di sana? Ibu pernah lihat di mana? Di TV. Sebenarnya saya juga pernah lihat ibu dari TV. Tapi malam ini kayaknya, tahun ini kayaknya saya tidak ada di TV. Tahun ini saya tidak syuting di TV yang selama ini acaranya 6 tahun saya besarkan acaranya. Bersama teman saya Suki Wijayanto, Mama Dede yang ketawanya. Tapi tahun ini saya tidak dipanggil, kontrak saya tidak diteruskan. Tapi cukup saya tahu siapa mereka sebenarnya. Hanya karena perkara sepele saya nggak diajak syuting gara-gara saya aktif berjuang bersama umat di 212. Kenapa harus takut dengan 212? Betul? Cukup saya tahu ada udang di balik bawah. Saya tidak bergantung kepada mereka. Saya tidak bergantung kepada mereka. Selama saya masih punya Allah, bergantunglah kalian kepada Allah. Bergantung kepada rezim, bergantung kepada penguasa, bergantung kepada makhluk. Siap-siap kecewa, berharap dengan manusia musyrik sudah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Betul? Takbir! Allah! Gak peduli, gak masuk TV. Saya sudah enak. Saya bukan lagi zamannya lagi nyari-nyari ketenaran, bukan lagi zamannya rebutan-rebutan mau menjilat sana menjilat sini. Bagi saya kalau memang itu benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Betul? Bu, gara-gara dia dengar saya tabligh akbar di 212, kebakaran jenggot. Padahal saya cuma ngomong benar doang. Di 212 saya cuma bilang begini, heran ya kenapa ada orang takut dengan perjumpaan yang baik begini. Giliran acara maksiat rame-rame nggak dicurigai. Acara zikir, justru orang zikir ini jadi perlindungan buat negara. Betul? Betul? Corona melanda Indonesia, harusnya bikin tabligh akbar gede. Indonesia bertaubat, Indonesia berzikir. Betul? Mestinya memperbanyak ibadah, berlindung kepada Allah. Karena yang mendatangkan penyakit Allah, yang menyiapkan obatnya juga Allah. Betul? Saya di 212 cuma ngomong begini. Yang takut dengan 212, yang takut Habib Rizik pulang, yang takut ulama menyampaikan kebenaran, berarti ada kejahatan sedang disembunyikan. Kalau nggak takut nggak usah, kalau nggak salah nggak perlu takut. Pegang baik-baik ucapan saya. Apapun yang menampakkan ketakutan, itu pasti ada kejahatan,
kezoliman yang sedang ditutupi. Kalau tidak salah, kalau tidak curang, kalau tidak zalim, tidak perlu ada ketakutan. Takbir. Tapi saya cukup tahu siapa teman, siapa lawan. Betul? Padahal acara itu 6 tahun saya besarkan tuh. 6 tahun. Hanya gara-gara yang begini, dibilang Habib Al-Habsyi radikal. Pret. Masa wajah kalem begini radikal? Betul? Habib Al-Habsyi penghancur NKRI. Pret. Yang ngancurin NKRI bukan kami ulama. Tahu nggak kalian siapa sebenarnya penghancur NKRI? Adalah pejabat-pejabat yang korupsi di sana sini. Itu sebenarnya wajah-wajah yang menghancurkan NKRI. Takbir! Bukan kami para kiai, para ulama. Ini justru pejuang tanpa tanda jasa. Kami nggak makan gaji dari pemerintah. Betul? Maaf kalau satu pejabat korupsi 100 miliar, 200 miliar, triliunan. Lihat Asabri, lihat Jiwasraya hilang begitu saja. Rakyat nyolong ke ayam, babak belur masuk penjara. Betul? Yang enak-enak mencuri uang rakyat triliunan tapi bisa lenggak-lenggok bebas, nggak ditangkap kemana-mana. Itu penghancur NKRI. Kalau saya berani menyampaikan begini, bukan berarti saya radikal, bukan menghancurkan NKRI, tapi saya sudah enak lihat kediaman, lihat ketidakadilan. Ini menandakan saya bagian dari orang-orang yang mencintai NKRI. Takbir! Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Hari itu saya tidak dilanjutkan kontrak. Allah Maha Kuasa. Datang orang dari Brunei Darussalam ke rumah saya. Habib, kami ingin membawa Habib roadshow ke Brunei. Nanti bertemu dengan Sultan Bulkiah. Saya mau ditawarin kontrak keliling Brunei, ceramah Idul Fitri di Brunei. Rezeki yang ngatur Allah. Bener? Belum tuntas ada tawaran. Saya mau dikontrak 1 bulan ke Amerika Serikat, roadshow selama Ramadan. Apakah saya ambil? Enggak, corona. Datang tawaran yang lain. Masya Allah, yakinlah kita tidak berharap kepada manusia, berharap kepada makhluk. Berharap kepada makhluk akan kecewa. Berharap kepada yang Maha Kuasa tidak akan ada kata kecewa. Insya Allah. Kita doakan para pemimpin di Serang ini mudah-mudahan jadi pemimpin amanah. Amin. Ya Rabbal. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini saya tidak akan berbicara panjang tentang Isra dan Mi'raj seperti cerita-cerita yang setiap tahun sering kita dengar. Tapi izinkan malam ini saya mengupas secara singkat dan insya Allah padat misteri apa tersirat di balik perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi. Ternyata di balik 2 kata Isra dan Mi'raj ada pesan tersirat yang harus kita ketahui dan jarang disampaikan. Mohon doanya, saya akan tulis bukunya Pesan Tersirat di Balik Isra wal Mi'raj. Kalau saya kupas mulai dari kata Isra baru Mi'raj 4 hari nggak kelar kajiannya. Malam ini saya loncat langsung ke kata Mi'raj saja. Itu pun hanya beberapa poin tersirat yang bisa saya sampaikan. Kalau saya kupas Mi'raj saja nggak akan selesai 2 hari. Hari ini singkat padat. Boleh? Boleh. Episode pertama. Cuma lihat doang. Maaf Pak Camat, apakah di kecamatan ini penceramah nggak boleh lagi lihat jam tangan? Masa lihat jam tangan mak-maknya marah? Padahal jam-jam saya. Begini loh, kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, jangan marah, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir, abis ini mau ngomong apa? Saya tadi lupa terima kasih kepada Fatwa. Tadi yang ngawal siapa? Polisi? Disub.
Terima kasih buat Dishub yang sudah mengawal saya tadi. Nino, 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 Nino. Saya dari mobil lihat, Masya Allah. Kalau dulu Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, Dishub membelah jalan dengan sirenenya. Episode pertama. Di balik Mi'raj ada pesan tersirat. Yang pertama, sadarkah kita ketika Nabi dimi'rajkan Allah, perjalanan Mi'raj berangkat dari bumi, menembus langit. Langit itu di atas apa di bawah? Kurang kompak, ya kompak dong. Ini kan acara kita semua, kita meriahkan bersama-sama. Langit itu di atas apa di bawah? Akan enak kalau begini. Siapa bilang di bawah? Orang Serang tolong ajarin saya, bahasa Serang atas ngomongnya apa? Asar kali. Asar. Asar. Duhur. Duhur. Mirip-mirip zuhur. Saya jadi teringat kemarin saya umroh, Kiai. Saya umroh. Berapa minggu yang lalu saya umroh. Persis saya landing di Indonesia, Jakarta, pulang umroh. Hari itu ada keputusan dari kerajaan Saudi Arabia, ditutup semua jamaah umroh sedunia. Beruntung saya yang terakhir masuk. Ketika kemarin saya umroh, saya lagi di Mekah, Kiai. Keluar dari masjid, saya masuk lift. Hotel bintang 5 di depan Masjid Haram. Begitu saya masuk lift, ternyata liftnya sudah banyak jamaah lain dari negara Malaysia. Biasa orang Malaysia kadang-kadang suka memandang Indonesia sebelah mata. Betul? Betul. Dia pelototin saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Emang kita penampakan. Diam-diam dia bercakap-cakap dengan teman sebelahnya. Dia mau ngerjain saya dari logat-logat Greeknya. Kelihatan mau ngerjain kita. Malah dia yang saya kerjain. Dia tanya saya dengan bahasa yang agak sedikit memandang sebelah mata. Awak dari mana? Dia tanya saya. Awak dari mana? Saya tahu mana-mana gitu. Berarti orang Malaysia. Saya punya adik, istrinya orang Malaysia, tinggal di Jakarta. Berarti saya sudah paham bahasa-bahasa begitu. Saya balas dia. Awak dulu dari mana? Dia terkecoh. Dia pikir saya juga sama-sama dari Malaysia. Dari bahasanya saya yang lebih Melayu. Akhirnya dia jawab, saya dari Johor. Bahasanya agak didengungin. Johor. Saya dari Johor. Johor. Dia tanya saya, awak ke mana? Dari mana? Saya jawab, saya dari Asar. 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 Mulai terkecoh dia. Bingung dia, Kay. Asar kak mana? Dia tanya saya, asar itu di kak mana? Di mana? Saya balas, asar? Awak tak tahu asar? Tak tahu. Asar kak mana? Asar itu kak sebelum maghrib. Makin terkecoh dia. Kena batunya dia. Mau ngerjain kita, dia yang malah dikerjain. Makin bingung dia, Pak. Dia tanya lagi saya, Pakcik, Asa ke maghrib ke mana? Saya bilang, awak tak tahu? Tak tahu. Awak tanya lah Upin Ipin. Akhirnya menang telak saya. Belum tahu dia dengan orang Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Habib Dilau. Saya soalnya belajar dari teman saya. Teman saya itu orang Madura. Begitu nyampe ke Malaysia, dipandang sebelah mata oleh Malaysia. Apa katanya? Awak orang Indonesia? Ya. Indonesia negeri awak tuh itu sudah turun kualitasnya. Maksud Pakcik, dulu kalian Indonesia itu kirim guru ke kami Malaysia. Sekarang kalian itu malah kirim pembantu. Dulu guru, sekarang pembantu. Berarti kalian kualitasnya sedang menurun. Orang Indonesia, teman saya cerdas, dia serang balik. Pakcik,
Bukan kami yang turun kualitasnya, tapi sebenarnya Malaysia yang turun seleranya. Dulu suka guru, kenapa sekarang malah suka pembantu? Indonesia dilawan. Benar? Oke, malam ini saya mau belajar bahasa Kampung Serang. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kalau kemarin saya tabligh akbar di Cianjur, saya diajarin bahasa Cianjur. Sebelumnya saya tabligh akbar di Kalimantan, saya diajari bahasa Kalimantan. Hari ini saya di Serang. Besok saya ke Bali. Terus tabligh akbar. Saya harus belajar bahasa-bahasa setempat. Karena agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Benar? Maaf, orang sini bilang atas tadi duhur. Kita coba duhur. Duhur apa duhur? Duhur. Oke, kalau bawah Sar. nggak ada bahasa lain. Sol. Berarti saya lagi di duhur, ibu di sol. Maha suci Allah. Allah ciptakan manusia itu syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, berbangsa-bangsa. Biasanya kalau banyak sukunya, banyak bangsanya, pasti kaya bahasanya. Benar? Benar. Nih, kalau nggak salah nih, maaf anak-anak muda, kalau nggak salah nih, bangsa terbanyak di dunia, bangsa terbesar di dunia, insya Allah ada di Indonesia. Suku terbanyak di dunia ada di Indonesia. Jangan-jangan bahasa terkaya di dunia ada di Indonesia. Saya sudah berdakwah keliling Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya belum tuntas menguasai bahasa-bahasa Nusantara, walaupun baru sedikit yang saya pelajari. Saya kasih contoh, orang Padang kalau kaget lihat sesuatu, bahasa Padang mereka bilang apa? Onde mande. Itu orang Padang. Orang Kalimantan, Pak, kalau kagum lihat sesuatu, bahasa Kalimantan bilang apa? Umaai. Orang Riau kalau kagum bilang apa? Alamak. Orang kampung saya Palembang kalau kagum sesuatu bilang apa? Iya cacam. Orang Betawi kalau kagum bilang apa? Bujubune. Orang Sunda kalau kagum bilang apa? Hulu hulu. Orang Jawa kagum bilang apa? Weleh weleh. Orang Serang kalau kagum bilang apa? Buset. Masya Allah. Wedas. Edan. Orang beriman kalau kagum sesuatu, jangan malas-malas ucapkan kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah, semuanya Allah Allah Allah. Lebih keras sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la
Lama. Cuma lihat doang. Ketika Nabi di-mi'rajkan Allah, sadarkah kita? Perjalanan mi'raj itu berangkat dari mana? Sor. Bumi di mana? Udah dengerin aja hahaha. Nabi naik kemana? Duhur. Langit di atas, men. Dari bawah Nabi dibawa ke atas. Dari bumi Nabi dibawa diterbangkan ke langit. Dari sor Nabi ke duhur. Pertanyaannya, begitu Nabi dari bawah sudah naik ke atas, lama nggak Nabi nongkrong di atas lalu lupa dengan nasib umatnya yang ada di bawah? Jawabannya ente. Orang sini bilang tidak apa? Camat planet apa ini? Orang. Orang Arab kalau bilang tidak, bahasa Arabnya cukup bilang la, beres. Orang Barat, mak kalau bilang tidak, bahasa Baratnya emang saya nggak tahu. Please deh, no. Orang India nehi. Orang sini orang. Oke, terima kasih. Kita coba bahasa sini. Ketika Nabi dari bawah diterbangkan ke atas, pertanyaannya, begitu sampai di atas, apakah Nabi lupa dengan umatnya yang ada di bawah? Nabi lama muter-muter di atas, nongkrong, kumpul dengan makhluk-makhluk di atas? Jawabannya orang. Apakah mentang-mentang Nabi sudah di atas, Nabi jadi kacang lupa dengan kulitnya, lupa dengan nasib umatnya yang ada di bumi? Jawabannya orang. Bapak Ibu, nanti coba bedah ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Cuma ada kata lailan, satu malam saja. Nih. Saya jelasin. Dari Mekah terbang dulu ke Palestina. Dari Palestina, Baitul Maqdis itu menembus 7 lapis langit. Kalian tahu nggak jarak satu langit ke langit kedua sampai langit ke-7? Tahu nggak jaraknya? Saya bocorin, jarang orang sampaikan ini. Nanti anak-anak beli kitab dalam bahasa Arab, judulnya Al-Bidayah wan Nihayah, karangan Ibn Katsir, jilid 1, halaman 33. Di dalam kitab itu disebut min kulli sama'in, dari langit yang satu, ila sama'in, ke langit yang berikutnya, masirah, perjalanannya, khamsumi'ah sana, 500 tahun jaraknya. Bayangkan, baru satu langit, dari langit satu ke langit kedua itu 500 tahun. Sekarang kalikan 7 lapis langit, 500 tahun kali 7 lapis langit berapa banyak? 3.500 tahun perjalanan. Bayangkan, ditempuh hanya 1 malam. Makanya ini perjalanan yang luar biasa dahsyat. Setelah itu menembus aras, melihat surga, melihat neraka, berjumpa dengan yang maha kuasa, turun lagi ke Mekah. Sebelum subuh sudah landing. Take off-nya malam, sebelum subuh sudah landing. Tolong carikan saya travel mana yang sanggup jual paket liburan secepat ini. Betul? Betul? Kalau dipikir secara logika, itu namanya mustahil. Tadi saya ngomong apa? Mustahil. Yang betul? Mustahil. Yang ceramah siapa? Radikal mana? Masalah kecil dibesar-besarin. Mak kalau mustahil itu perkara yang biasa. Ini kan luar biasa. Langit saja itu 3.500 tahun. Mustahil. Itu lebih mustahil dari mustahil. Betul? Kalau mau diukur pakai logika, mimpi bisa terjadi hanya dengan iman yang bisa meresapinya. Insya Allah. Nih pesan tersirat yang pertama. Anak-anakku,
Nabi begitu nyampe ke atas, Nabi nggak lama, Nabi segera turun buru-buru ke bawah. Tahu kenapa? Nabi teringat, terbayang dengan nasib kita umatnya. Ini pesan buat para pemimpin, mau dia presiden, mau dia raja, mau dia gubernur, mau dia wali kota, mau dia bupati. Kalau lagi di atas, ingat-ingat dong sama yang di bawah. Benar? Kalau sudah di atas, sering-sering dong main-main ke bawah. Benar? Kenapa saya sampaikan faktor ketinggian sering membuat pemimpin jadi kacang lupa dengan kulitnya? Betul? Betul. Kalau mau pilkada baru turun ke bawah semua. Begitu sudah menang, ngumpulnya dengan orang-orang di atas, lupa dengan orang-orang di bawah. Benar? Benar. Kalau mau pilkada, kiai-kiai disamperin. Sudah menang, kiai ditinggalin. Betul? Benar. Kalau mau pilkada, demi rakyat, untuk rakyat. Begitu sudah menang, demi golongan dan orang-orang yang ada di atas. Betul? Betul. Cuma satu-satunya saya perlu sampaikan biar makin cinta dengan Nabi. Cuma satu-satunya pemimpin dunia kita, pemimpin akhirat kita yang tidak pernah lupa dengan kita. Meskipun faktor ketinggian sudah beliau tembus, beliau tidak pernah jadi pemimpin seperti kacang lupa dengan kulitnya. Beliau tetap ingat dengan kita. Itu cuma Nabi kita Muhammad sallallahu. Punten, saya sudah keliling Indonesia loh, macam-macam wajah pemimpin, macam-macam. Waktu mau mencalonkan didatengin saya, nangis-nangis, meluk-meluk kita. Hotel kita ditongkrongin, rumah disamperin, sujud-sujud. Begitu sudah menang, ditelepon setengah mati, nggak mau datang. Benar? Kalau mau mencalonkan model acara seperti ini, nggak diundang datang, nggak diundang nawarin, nggak diminta nyumbang. Begitu udah menang, dikirimin proposal, nggak mau nyumbang, diundang jual mahal, nggak mau datang. Betul? Pemimpin sekarang kebanyakan. Pemimpin sekarang kebanyakan. Yang kompak dong. Pemimpin sekarang kebanyakan. Giliran butuh rakyat dideketin. Udah menang rakyat ditinggalin. Kok jadi begini ya? Sayyidul qaum khadimuhum. Kata Nabi, sebaik-baik pemimpin adalah pelayan bagi siapa yang dia pimpin. Bukan sibuk ingin dilayani oleh rakyatnya, tapi dia harus melayani rakyatnya. Insya Allah. Kita doakan para pejabat kita mudah-mudahan istiqamah. Amin. Ya Rabbal. Amin. Pemimpin sekarang kebanyakan. Giliran butuh kita dideketin, kalau sudah menang kita dilupain. Makanya mama tahu nggak bedanya pilkada dan pilkab? Tahu nggak bedanya? Ini saya bocorin nih, mama dengar nih. Kalau pilkada biasanya penyakitnya begitu jadi langsung lupa, itu pilkada. Tapi kalau pilkada mah biasanya begitu lupa langsung pengalaman. Betul. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kamu lihat genteng. Genteng itu tidak mungkin nongkrong di atas kalau bukan karena jasa tiang. Bapak Ibu, tidak mungkin orang bisa berada di atas kalau bukan orang di bawah yang memilihnya. Benar? Bapak Ibu, tidak mungkin orang bisa jadi besar kalau bukan kita orang-orang kecil yang sudah menghantarkannya. Betul? Maka siapapun yang berada di atas, jangan pernah lupakan orang di bawah. Tahu pesan pertama di balik Mi'raj mengajarkan, jangan jadi kacang lupa dengan kulitnya. Kalau kamu diberikan kekayaan, posisimu lagi di atas, kamu santunin orang miskin yang ada di bawah. Kalau kamu diberikan Allah kekuatan, maka kamu lagi di atas, bantu bela hak orang-orang lemah yang ada di bawah. Kalau kamu diberikan ilmu, kamu jadi ulama, jadi orang alim, kamu lagi di atas, ajarkan dong ilmu kepada orang-orang awam di bawah. Itu pesan Mi'raj yang jarang disampaikan. Siapapun yang di atas, apapun statusnya, jangan lupakan orang-orang yang ada di bawah. Singkat, padat, singkat. Episode berikutnya. 1 jam sudah berlalu tanpa terasa. Lanjut. Kompak dong, lanjut. Mak, saya mau tanya, udah jawab yang kompak. 1 jam, terasa nggak? Nggak, kompak. Terasa nggak? Saya ngerasain.
episode berikutnya. Ketika Nabi dimi'rajkan Allah, anak-anak saya, sadar nggak? Nabi itu pernah menembus level tertinggi loh. Nih, level itu namanya Sidratil Muntaha. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah tembus level tertinggi itu kecuali nabimu. Nggak ada yang lain makhluk, cuma Nabi. Level tertinggi. Pertanyaannya adalah, setelah Nabi berhasil menembus level tertinggi, Nabi kembali ke bumi, Nabi jadi orang yang petantang-petenteng lantas merasa tinggi nggak? Jawabannya ore. Jawabannya ore. Betul? Nggak kayak orang-orang di sekitar kita ya. Baru jadi anggota dewan, sombongnya kayak 17 setan. Padahal baru level dunia. Baru jadi bupati, wali kota, presiden, raja, sudah sombong. Hello. Yang keempat, hello. Baru jadi penguasa, sombong. Hello. Padahal itu cuma level dunia doang. Hello. Nabi itu level yang belum ada satu makhluk menembusnya. Jadi di betul. Bahkan yang lebih hebat anak-anakku, perjalanan Mi'raj menitipkan pesan, nabimu pernah diperjumpakan, Nabi pernah bertemu dengan Allah yang maha tinggi. Bukan hanya menembus level tertinggi, Nabi berjumpa dengan yang maha tinggi. Dengan yang maha tinggi. Begitu kembali ke bumi, apakah Nabi merasa paling tinggi? Jawabannya sekali lagi, oh.